Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiratul Rafifa, NIM 19.18048. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis dari Pendidikan Kewarganegaraan dengan pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda pahami dari materi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi? Yang saya pahami dari Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu sebagai pengetahuan dan kemampuan dasar bagi mahasiswa untuk menjalin hubungan antar warga masyarakat. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi juga sebagai upaya bela negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Jadi selain itu juga pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi digunakan untuk mahasiswa dalam mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional, yaitu di mana mahasiswa dituntut untuk menghargai bangsanya sendiri dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian pertanyaan nomor 2. Sebagai warga negara global, bagaimana yang harus dilakukan kita dan bangsa Indonesia agar dapat menjadi bagian masyarakat global tanpa kehilangan identitas nasional? Menurut saya, upaya yang dapat dilakukan bangsa Indonesia yaitu dengan pertama, mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah luntur dalam praktik kehidupan sehari-hari, seperti yang ada pada masyarakat, yaitu semangat gotong royong. Semangat gotong royong di lingkungan masyarakat harus kita pertahankan, karena semangat gotong royong adalah salah satu ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua yaitu mempertahankan acuan sikap kepada Pancasila, yang artinya setiap masyarakat diharapkan selalu berpegang pada nilai Pancasila, seperti contohnya berbuat jujur di setiap kegiatan, yaitu dilarang untuk mencontek, plagiat, dan lain sebagainya. Selain itu, perbuatan yang harus dibiasakan juga dengan acuan Pancasila yaitu disiplin pada lingkungan dan masyarakat, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Kemudian menghargai dan meningkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai kebudayaan bangsa sendiri, menggunakan dan meningkatkan prestasi bangsa sendiri, dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Saat ini kita dapat melihat fenomena yang sering terjadi, di mana kita sering mengagung-agungkan prestasi dari bangsa lain, tetapi kita tidak melihat atau kurang memahami sendiri bagaimana potensi dari prestasi bangsa kita sendiri. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat global yang juga mempunyai rasa nasionalisme, kita harus menghargai dan meningkatkan rasa nasionalisme kita dengan mencintai budaya bangsa sendiri dan meningkatkan prestasi-prestasi dari bangsa kita sendiri. Kemudian yaitu upaya yang dapat dilakukan mempertahankan dan melestarikan bahasa persatuan kita yaitu bahasa Indonesia, di mana saat ini kita dapat melihat anak-anak muda lebih senang mempelajari bahasa-bahasa asing, yang dimana mereka tidak mendalami bahasa negaranya sendiri, seperti mereka mempelajari bahasa asing tetapi untuk mendalami bahasa sendiri mereka kurang mau, karena dianggap bahasa kita sendiri itu kurang tren. Maka dari itu pelestarian bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat, lingkungan pertemanan sangatlah dibutuhkan. Kemudian upaya yang terakhir dari saya yaitu mengapresiasi lagu-lagu nasional dan lagu daerah sendiri, serta tidak lupa mempelajari dan mempertahankan budaya daerah sendiri. Saat ini kita sering melihat di mana lagu-lagu nasional dan daerah itu sangat jarang diputar dan jarang dinyanyikan oleh kaula-kaula muda. Mereka lebih senang mempelajari budaya barat, lebih senang mempelajari budaya luar negeri, sedangkan budaya luar dalam negerinya sendiri tidak dia asah. Tetapi banyak warga negara asing yang mempelajari bahasa Indonesia, mempelajari lagu-lagu Indonesia, dan mereka bangga. Mengapa kita sendiri sebagai pemilik bangsa kita sendiri, kenapa kita tidak bangga menyanyikan lagu-lagu nasional dan daerah kita sendiri dan mempelajari budaya-budaya daerah kita seperti kerajinan, tarian, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan terakhir, apakah akibat yang ditimbulkan apabila sebuah perda bertentangan dengan UUD
Negara Republik Indonesia 1945 kemudian dijadikan tawar-menawar politik antara partai politik dengan calon kepala daerah. Bisakah hal ini dibenarkan dengan alasan demokrasi meski berpeluang mengancam persatuan dan kesatuan negara? Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah sebuah acuan dasar dari semua undang-undang yang ada di Indonesia. Maka, penentangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam jangka panjang akan mengganggu pengembangan sistem penataan kelembagaan demokrasi, utamanya mengenai sistem partai politik. Maka dari itu, hal ini tidak dapat dibenarkan dan perlu kita luruskan kembali. Penentangan hal ini dapat kita atasi yaitu dengan cara pengujian undang-undang tersebut ke Mahkamah Agung atau pengujian perda tersebut ke Mahkamah Agung, di mana permohonan yang kita ajukan itu adalah permohonan keberatan, bukan gugatan. Dan jika perda yang bersangkutan bertentangan dengan perda provinsi, maka gubernur berhak untuk melakukan pembatalan karena ia adalah sebagai wakil dari pemerintah pusat. Untuk sumbernya dari https://www.hukumonline.com. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.